Aku baru aja pindah ke sebuah kosan tua dekat kampus. Alasannya simpel, harganya murah banget, bangunannya gede, kelihatan megah dari luar. Tapi suasananya, jujur aja, aneh. Dari hari pertama, ibu kos cuma ngasih satu pesan yang terus ngulang di kepala aku. Jangan pernah buka pintu kamar ke 209, apapun yang kamu dengar dari sana, jangan dibuka. Aku pikir ya udahlah, paling itu kamar kosong yang lagi direnovasi atau gimana. Tapi malam pertama aku di sana, semua berubah. Waktu aku lagi fokus belajar, tiba-tiba aku dengar suara dari koridor. Pelan banget, kayak suara orang lagi nyeret kaki. Shrek, Shrek, Shrek. Penasaran, aku langsung ngintip dari lubang pintu. Koridornya gelap, cuma ada satu lampu redup di ujung lorong. Tapi suara itu berhenti persis di depan pintu kamarku. Ada bayangan hitam berdiri di sana. Aku langsung nahan napas, jantungku berdebar kencang. Lalu suara lain muncul, suara ketukan pelan, tok, tok, tok. Anehnya, bukan dari pintu kamarku, tapi dari pintu kamar 209 yang letaknya persis di seberang. Aku coba buat cuek, mungkin cuma perasaanku aja. Aku lanjut tidur. Tapi tepat jam 2 pagi, ketukan itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas dan diikutin sama bisikan serak yang bikin bulu kuduk berdiri. Buka pintunya, tolong, buka. Aku nggak bisa keluar. Aku berusaha tidur lagi, meyakinkan diri kalau ini cuma halusinasi karena kecapekan. Tapi selama 3 malam berturut-turut, pola yang sama terus terjadi. Suara seretan langkah di koridor, ketukan dari kamar 209, dan bisikan yang minta dibukakan pintu. Rasa takutku pelen-pelen mulai kalah sama rasa penasaran yang makin menjadi-jadi. Malam keempat, hujan turun deras banget. Kilat sesekali menyambar, menerangi lorong kos yang gelap gulita. Dan benar saja, tepat jam 2 pagi, suara itu datang lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Buka, aku mohon. Aku nggak tahan lagi. Pelan-pelan aku keluar dari kamar. Udara di lorong terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Lampu satu-satunya di sana berkedip-kedip, kayak mau mati. Aku berhenti tepat di depan pintu kamar ke 209. Ajaibnya, suara ketukan itu berhenti. Aku beranikan diri berbisik, "Kamu siapa?" Hening. Nggak ada jawaban sama sekali. Sampai tiba-tiba, ada suara dari dalam yang membalas. "Saya, penghuni terakhir di sini." Aku menelan ludah. "Kamu kenapa minta dibukakan?" Suaranya terdengar lirih, penuh keputusasaan. "Saya dikurung. Udah lama banget, tolong buka sebelum dia datang." Siapa dia? Aku makin bingung dan takut. Tapi nada suaranya itu benar-benar kayak orang yang butuh pertolongan. Akhirnya, dengan tangan gemetar, aku pegang gagang pintu kamar ke 209. Begitu tanganku menyentuhnya, rasanya dingin banget, kayak es. Aku coba putar gagangnya, selama ini terkunci. Tapi entah kenapa malam ini, kuncinya lepas. Pintu terbuka pelan-pelan. Kamar 209 gelap total. Bau apek campur sesuatu kayak kain kebakar langsung nusuk hidung. Aku nyalain senter HP dan melangkah masuk. Kamarnya kosong. Cuma ada kasur tua, meja reyot, sama jendela yang ditutup kain hitam. "Aku udah buka," kataku pelan. "Kamu di mana?" Nggak ada jawaban. Sampai tiba-tiba, bruk, pintu di belakangku nutup kencang banget. Aku kaget setengah mati. Refleks noleh, senter HP-ku mulai berkedip-kedip. Di pojokan kamar, ada sesuatu yang bergerak. Aku arahin cahaya ke sana. Ada sosok orang berdiri nunduk. Rambutnya panjang nutupin muka. Badannya gemetar. "Kakakmu penghuni terakhir?" tanyaku dengan suara bergetar. Dia nggak jawab. Dia cuma ngedongak perlahan. Wajahnya pucat, kayak berjamur. Kulitnya melepuh seolah habis terbakar. Matanya kosong. Belum selesai aku ngomong, dia bicara dengan suara retak. "Terima kasih, udah bukain pintuku. Sekarang, giliranmu gantiin aku." Sosok itu bergerak cepat ke arahku. Aku panik, lari ke pintu, tapi gagangnya nggak bisa dibuka dari dalam. Aku teriak, "Buka! Buka!" Dari luar, aku dengar suara langkah buru-buru. "Ibu kos, apa yang kamu lakukan?" teriaknya dari luar. "Tolong buka, Bu, saya kekunci." Tapi ibu kos nggak membuka pintu. Suaranya gemetar ketakutan. "Seharusnya kamu nggak pernah masuk ke sana. Penghuni 209 itu meninggal, terjebak kebakaran bertahun-tahun lalu. Dia suka niru suara manusia, biar ada yang mau bukain pintunya." Aku terus mukul-mukul pintu. "Tolong, Bu, dia ada di dalam sini." Ibu kos menjawab. "Lari!" Sebelum dia, kalimatnya kepotong. Terdengar suara tok, tok, tok
dari kamar lain di lorong. Ibu kos mendesis ketakutan. Enggak, itu bukan dari kamarmu. Dia di luar sekarang. Aku pelan-pelan noleh ke belakang. Sosok itu udah nggak ada. Aku menatap kaca jendela yang gelap. Di sana aku lihat pantulanku dan ada sesuatu di belakangku yang bikin seluruh tubuhku lemas. Ada wajah pucat itu berdiri persis di belakangku, tersenyum tanpa suara. Senter HP-ku mati. Kamar gelap total, dan sebelum semuanya hilang, bisikan terakhir yang kudengar adalah, "Sekarang, kamu penghuni 209.